Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi video saya ini akan menampilkan tahapan pembuatan peta, yaitu tahapan attributing dan juga tahapan simbologi. Oke, langsung saja langkah yang pertama kita buka aplikasinya. Kita pilih RC-Map. Selanjutnya kita pilih cancel. Oke, jadi sebelumnya kita telah melakukan tahapan georeferencing dan juga digitasi yang menghasilkan sebuah data vektor. Nah, kali ini kita akan mengelola data vektor tersebut dengan melakukan pengisian data attributing dan juga akan dilanjutkan pada tahapan pemberian warna atau simbologi. Nah, misalnya untuk fitur gunung, dalam pengisian data atribut, salah satunya adalah kita dapat menampilkan nama dari gunung itu sendiri. Kemudian untuk jalan dan sungai pun demikian. Nah, untuk kelurahan sendiri, di sini saya akan mengisi data atribut berupa nama kelurahan, kemudian jumlah penduduk, luas wilayah, dan juga kepadatan penduduk. Oke, langsung saja kita akan mengisi data atribut. Untuk fitur yang pertama adalah fitur gunung. Kita pilih layer gunung pada table of contents, kemudian klik kanan, pilih open attribute table. Akan tampil di layar seperti ini. Di dalam tabel terdiri dari 4 baris, karena pada objek dari data vektor terdiri atas 4 objek gunung. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan field atau kolom, masuk pada table option, kemudian kita pilih add field, kemudian kita input nama untuk field yang akan kita buat. Selanjutnya kita masukkan tipenya, yaitu berupa teks, karena kita akan menulis nama dari gunung. Kemudian kita klik OK, maka tampil field yang telah kita buat. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan pengisian pada field. Namun ternyata field tidak dapat langsung kita isi, karena terlebih dahulu kita harus masuk pada menu atau pada tools editor, lalu klik start editing. Kemudian kita input nama dari gunung. Kita lihat objeknya terlebih dahulu pada data. Untuk baris pertama ditempati oleh Gunung Buntu Simbuang. Kemudian kita tulis pada baris nama dari gunung tersebut, yaitu Buntu Simbuang. Lalu baris kedua ditempati oleh Gunung Buntu Pangka. Kemudian untuk baris ketiga ditempati oleh Gunung Buntu Lobo. Kita tulis nama gunung tersebut dalam baris.
Selanjutnya adalah pengisian untuk baris keempat. Pada baris keempat ditempati oleh Gunung Buntu Ambawang. Kita tulis nama gunung tersebut di dalam baris. Nah, sudah semua kita lakukan pengisian pada field yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk dalam tools editor, kemudian save editing, lalu stop editing. Nah, selain itu kita juga dapat menambahkan beberapa field lainnya, misalnya jika ingin menambahkan field ketinggian dari sebuah gunung. Kemudian selanjutnya kita pilih close. Lalu kita akan menampilkan data atributnya. Pada peta, kita masuk pada layer gunung, kemudian kita pilih label features, kita klik. Nah, jika tampilannya di layer seperti ini, maka terlebih dahulu kita akan mengatur propertiesnya. Kita masuk, kita pilih properties, kemudian masuk pada label. Nah, kemudian kita perhatikan label fieldnya. Di sini kita akan ubah, kita akan pilih gunung. Kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Nah, sehingga muncul di layar bukan lagi ID-nya, tetapi nama dari gunung yang telah kita input dalam field sebelumnya. Untuk fitur jalan dan juga sungai, caranya juga sama seperti dalam pembuatan data atribut untuk fitur gunung. Nah, jikalau terdapat nama jalan dan juga nama sungai yang terdapat dalam suatu data vektor. Kemudian selanjutnya adalah untuk fitur kelurahan, caranya masih sama. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table, terdiri dari 4 baris. Nah, di sini saya akan membuat field baru. Kita pilih Add Field, kemudian kita input nama. Kemudian selanjutnya adalah tipenya adalah teks. Klik OK. Kemudian masuk Tools Editor, Start Editing. Kita mulai mengisi fieldnya. Pada baris pertama, yaitu Kelurahan Sendana. Kemudian kita isi field dengan nama kelurahan, yaitu Kelurahan Sendana. Kemudian untuk baris berikutnya atau baris kedua, ditempati oleh
Kelurahan Mawa. Nah, untuk baris ketiga ditempati oleh kelurahan Peta. Dan kemudian untuk baris keempat atau baris terakhir ini ditempati oleh Kelurahan Purangi. Kemudian selanjutnya kita mengisi nama kelurahan di dalam fill. Nah, oke, sudah selesai untuk pengisian field. Kita save, kemudian kita stop editing. Nah, selanjutnya kita close. Kita masuk pada layer kelurahan. Masuk pada label features. Data atribut belum tampil di layar, sehingga kita terlebih dahulu mengaturnya pada tab properties. Kemudian kita pilih labels. Selanjutnya kita akan mengubah label fieldnya, yaitu kita pilih kelurahan. Kemudian kita klik apply, lalu tekan OK. Nah, tampil di layar sebagai berikut. Data atribut telah tampil, nama dari masing-masing kelurahan. Selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan. Kita masuk pada menu properties. Kemudian kita pilih simbologi, pilih kategoris. Lalu kita terlebih dahulu mengubah value fill-nya. Kemudian add all values. Selanjutnya kita pilih warnanya. Setelah itu kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada pembeda antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain. Nah, di sini saya akan menambahkan field kembali, yaitu field tentang jumlah penduduk. Caranya masih sama. Kita masukkan namanya. Masuk ke tools editor, start editing. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya terkait dengan jumlah penduduk di masing-masing kelurahan. Untuk Kelurahan Sendana jumlah penduduk sebanyak 1.755. Kelurahan Mawa sebanyak 1.408.
Untuk kelurahan peta sebanyak 1574. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk kelurahan Purangi sebanyak 1809 penduduk. Masuk pada tools editor, kemudian kita pilih save edit, lalu kita pilih kembali adalah stop editing. Setelah itu kita close. Selanjutnya akan ditampilkan data atributnya. Kita pilih label features, belum tampil, kita atur terlebih dahulu pada menu properties. Kemudian kita pilih value fill-nya, kita sesuaikan, kita pilih warnanya, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Oke, tampil. Nah, jadi masing-masing warna merepresentasikan banyaknya jumlah penduduk di masing-masing kelurahan. Selanjutnya saya akan menambahkan field kembali, yaitu field tentang luas wilayah. Masih dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita pilih add field, kita tulis namanya, yaitu luas dalam kilometer persegi. Kita pilih tipenya adalah float, kemudian kita OK. Lanjut, kita masuk pada tools editor, start editing. Kita input datanya. Untuk luas kelurahan Sendana adalah 4,8 km persegi. Kemudian selanjutnya adalah untuk kelurahan Mawa, luasnya adalah 12,12 km persegi. Lalu untuk kelurahan Peta, luasnya adalah 14,76 km persegi. Dan yang terakhir adalah untuk kelurahan Purangi, luas areanya adalah 5,41 km persegi. Nah, oke. Kita save edit. Kita pilih stop editing. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan menampilkan data atributnya. Kita masuk pada menu properties. Kita akan memilih value fill-nya, yaitu luas. Kita masukkan warna, kemudian apply, OK. Ya, berikut adalah tampilannya.
Selanjutnya yang terakhir kita akan menambahkan fill, yaitu kepadatan penduduk. Masuk ke layer kelurahan, pilih open attribute table, kemudian kita add fill, input nama. Nah, untuk tipe datanya, karena yang akan kita input adalah hasil perhitungan, maka yang akan kita pilih adalah double. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kepadatan penduduknya, yaitu rumus yang digunakan adalah banyaknya jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Oke, langsung saja kita pilih fill kepadatan. Kita pilih fill kepadatan. Kemudian kita klik kanan, pilih fill kalkulator. Nah, kemudian di sini kita pilih atau kita masukkan rumusnya. Jadi kepadatan, yaitu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Setelah itu kita klik OK. Maka secara otomatis hasil tampil di layar adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data atributnya. Kita masuk ke menu properties, kemudian kita ubah value fill-nya menjadi kepadatan. Kita add all values, kemudian kita pilih warna. Oke. Kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah tampilan data atribut untuk fill kepadatan penduduk. Jamendo.com
Baiklah, itulah tadi tahapan dalam pembuatan peta untuk tahapan attributing dan juga simbologi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.